Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sallallahu alaihi. Para orang tua kita yang sama kita hormati, para sedih pandai, wabil khusus kepada seluruh ayah dan bunda, bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberikan waktu, diberi kesempatan. Sudah satu pekan kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita yakin, kita percaya dengan sesungguhnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal dan perbuatan yang baik yang kita lakukan dijadikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sepekan yang lalu, masih berbicara tentang kejiwaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang pentingnya bicara tentang jiwa, sehingga kemudian pada poin yang pertama kita sudah sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sumpah dengan makhluknya, baru kemudian Allah bersumpah dengan demi jiwa. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa menunjukkan bahwa keutamaan jiwa seorang mukmin itu begitu dahsyat dan amat mahal nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa pembahasan kejiwaan ini mendasar dan sangat penting. Karena di antara tugas kerasulan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adalah bahwa Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan jiwa manusia. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kedua yang tadi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di antara beberapa poin yang disebutkan oleh Allah, tugas kerasulan itu, satu di antaranya disebutkan oleh Allah, yakni wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa manusia. Kita tahu bahwa sebelum Nabi diutus itu disebut dengan zaman apa, Bapak Ibu? Jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Apakah mereka bodoh? Tidak. Umar bin Khattab itu orang yang hebat, jago main pedang, jago bersyair.
Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu kebiasaannya mereka suka mengubah syair-syair Arab itu dan diperlombakan, disembarakan. Itu Umar termasuk jagoan. Sehingga apa yang menjadi budaya mereka dulu Allah masih abadikan dalam Quran. Sehingga ada satu surah yang disebutkan dalam Quran itu namanya surah apa namanya? Asy-Syu'ara. Syair-syair dihargai itu. Umar termasuk orang yang jago di bidang itu, cerdas, pintar, tapi disebut jahiliyah sebelum dia mengenal Islam. Persoalan kejahilian mereka bukan soal intelektual, bukan soal pemikiran, tetapi soal hati dan kejiwaan. Karena hati mereka tidak ada nur dan tidak ada cahaya. Hati mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang diibadahi, yang dia sembah. Maka disebutlah mereka orang-orang bodoh. Bodoh karena tidak mengenal Tuhannya. Bodoh karena tidak mengenal siapa yang menciptakan mereka. Bodoh karena tidak mengenal agama yang justru akan menyelamatkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di zaman seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misinya Rasulullah diutus itu? Satu di antaranya adalah wa yuzakkihim, membersihkan hati-hati manusia, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Maka insya Allah yang hadir orang-orang bersih jiwanya semua. Amin. Yang tidak hadir, insya Allah bersih juga. Ya, bersih juga. Akan lebih bersih nanti kalau dia duduk bersama di masjid ini. Amin. Amin. Ya. Ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudut pandang yang menentukan nanti nilai kita berharga dan bermartabat di hadapan Allah itu tidak ditentukan oleh fisik. Firaun itu fisiknya bagus nggak? Firaun fisiknya bagus nggak? Emang pernah jumpa? Hah? Ibu jumpa di mana sama Firaun? Oh kalau baca. Saya tadi jumpa di Mesir, saya jumpa Ustaz katanya. Hah? Jumpa mayat itu udah lain untuk ini. Mumi. Ya kan? Perkasa nggak secara fisik, tangguh. Tangguh. Dia sekaligus panglima perang ya. Ya. Tapi kemudian ketika kejiwaan mereka tidak ada, dia kuat atau lemah di hadapan Allah? Dia sangat lemah di hadapan Allah. Yang menggerakkan kaki kita berjalan ke masjid ini, apakah karena kaki kita sehat, atau karena punya mata, atau karena punya telinga, atau kenapa? Panggilan? Betul. Ada nggak hari ini orang kakinya cukup sehat, saduan lah sehat, mata, aduh telinga, aduh kaki cukup, rumahnya udah kayak dan masa jindak tibo ya benar. Kenapa? Buat cari sehat. Nah, benar kurang. Kalau tibo jogging, kalau dia 10 kilo, ya nak. Tapi melangkah ke masjid ikut, situ rumah situ nak tibo ya loh. Dia apa? Ini bukan perkara fisik. Ini yang disebut dengan perkara jiwa. Sehingga Al-Quran menyebutkan orang yang buta itu bukan orang yang tidak menceliak. Orang yang buta itu bukan orang yang tidak melihat dunia, bukan orang yang tak punya mata. Tapi Allah katakan, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang yang buta itu bukan orang yang tak memandang, tak melihat dunia. Orang yang buta itu orang yang hatinya gelap gulita tanpa cahaya. Itu yang gelap. Ya Pak. Kalau jalan untuk mencari dunia itu orang enggak? Apalagi piti di sini.
Bahkan orang kampung awak lain tungkuinya balari jatuh tagak je balik dah. Tagak je balik. Namun namanya itu dikajar juga. Itu dia. Tetapi ada kebaikan di depan matanya, ada jalan menuju surga di hadapan matanya, dia tak peduli dan dia tak hiraukan. Apa sebab? Di sini sebab gelapnya hati tanpa cahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Hujurat bahwa ketika kita berbeda secara fisik itu, suku, bangsa, dan warna kulit, ternyata itu bukan status yang membedakan kita di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau pergi umroh, pernah umroh ya insya Allah ya? Umroh Bu? Silakan berangkat dengan travel mana aja boleh. Tapi kalau susah ingin berangkat sama kami boleh. Ini bukan promosi ya. Ini menjelaskan saja. Menjelaskan saja. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Ya, tapi silakan dengan lain karena banyak sekarang wadah. Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Kalau pergi umroh, kita pernah ketemu nggak sama orang Turki tinggi-tinggi, putih-putih, mancung-mancung, kok timbul di polusinya Pak? Hah? Raja? Lek dong malam Pak. Lain kecil dia raja. Dia kecil dah dulu harus satu ton. Raja. Ya Bu. Raja nak produksi Turki itu. Laki-laki yo. Jadi itu lain sama. Ya. Raja. Gagah tinggi. Jadi Bapak Ibu nanti ketika berfoto sama dia, berkoda, dia bakal tahu satu sama di mana bumi dipijak. Nah, di situ kita berkoda kan ya. Ya kan? Berkoda awak, tiba di hotel tengok. Ya Allah, baru orang Indonesia kok pendek-pendek ya. Rancak dia orang Turki, boleh tinggi-tinggi, macam-macam, betul-betul menyasar orang Indonesia macam. Boleh tak gitu? Enggak ada. Itu tak membedakan status kita di hadapan Allah. Maka oleh itu jangan pernah merasa minder, jangan pernah tidak merasa percaya diri. Dengan bentuk kita, nggak ada masalah. Itu nggak problem dan nggak persoalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس, sekalian manusia semuanya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami sudah menciptakan kalian ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya. Syu'uban wa qabail, bersuku dan berbangsa-bangsa. Apa kata Allah? Tujuannya untuk status dunia. Lita'aruf. Sehingga kita tahu bedanya. Kalau dari jauh kita nengok ada orang pendek-pendek, kecil-kecil badannya, berarti ini Asia. Asia. Ya. Nanti Asianya kan bisa dibeda lagi. Ya kan? Ini Asianya agak sipit atau kemudian tidak sipit. Nah, ini tahu beda. Statusnya orang mana ya? Ya. Oh, ini kulitnya agak hitam-hitam. Ini orang mana? Senegal, Afrika. Ya kan? Hitam-hitam kulitnya. Ini orangnya tinggi-tinggi, mancung-mancung. Bisa Eropa. Turki itu kan bagian dari Eropa. Ya. Kalau sebagai wilayahnya masuk kepada Asia. Ada dua benua itu kan. Ya, Bapak Ibu kalau ke Turki nanti bisa naik kapal itu. Ya. Bisa berkodak-kodak di situ untuk melihat peradaban. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
Ini tidak membedakan kita di hadapan Allah, tapi menentukan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, di hadapanku. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Statusmu di hadapanku bukan karena sukumu, statusmu di hadapanku bukan karena kebangsawananmu atau karena kesukuan kenegaraanmu, tidak, tetapi statusmu di hadapanku adalah karena hatimu yang telah terhubung dengan diriku, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum. Ya. Allah tidak akan pernah melihat bentukmu dan hartamu, tapi Allah hanya akan melihat apa yang ada di hatimu dan apa yang menjadi amal perbuatanmu. Bapak Ibu, jadi sebenarnya secara jenis manusia itu laki-laki dan perempuan sama nggak di hadapan Allah? Kalau ada anak laki-laki berdoa, ada anak perempuan berdoa, sama nggak nilainya? Nih, Pak Haji punya anak laki-laki, dia doakan orang tuanya. Saya punya anak perempuan, dia doakan anak saya sebagai orang tua. Sama nggak nilainya? Sama. Ada pemahaman yang pernah saya dengar, nggak sama Ustaz. Kalau laki-laki lebih afdal, kalau perempuan kurang afdal. Saya pernah mendengar pendapat itu. Betul? Pernah dengar itu? Lalu kalimat ini benar atau salah? Contoh, Pak Haji punya anak laki-laki, saya kedua Allah punya anak perempuan saja, tidak dititip Allah anak laki-laki. Kalau ibu tanya saya, Ustaz pengen nggak punya anak laki-laki? Apa jawabnya? Pengen dong, pengen kali. Kalau anak muda bilang pengen banget, iya kan? Pengen. Lahir anak pertama perempuan, anak kedua berjarak 3,5 tahun, minta sama Allah, ya Allah, yang kedua ini laki-laki, ya Allah, supaya ada bisa meneruskan dakwah, bisa digandeng ke masjid, gitu ya. Doa kan, boleh kan? Alhamdulillah dikasih karunia yang kedua, ketika lahir perempuan, ya kan? Ada yang salah? Ustadznya salah? Atau istri saya salah? Atau kenapa anak ini dilahirkan perempuan? Iya. Emangnya ada manusia buat pabrik manusia? Mana ada? Menikah itu syariat. Yang menentukan punya anak nggak punya anak siapa? Mohon maaf, ada nggak orang yang punya anak? Ada? Ada nggak orang nggak punya anak? Siapa yang menentukan? Allah. Ini bukan perkara manusia. Lalu yang menentukan jenis kelamin siapa? Lalu ibu-ibu tiba-tiba ketika hamil 6 bulan duduk depan rumahnya, atau 4 bulan dipegang-pegangnya perutnya, ditanya sama tetangganya, Bu, kenapa ibu pegang-pegang perut tuh? Aku sedang membentuk jenis kelaminnya. Mana ada? Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kadar Allah ketika lahir yang ketiga, agak jauh jaraknya ya, 8 tahun. Ya, 8 tahun munajat. Laki-laki yang ketiga, ya Allah. Ketika lahir perempuan. Ya Rabb, Engkau titip 3 perempuan. Ini ujian yang sangat berat. Ya. Lalu kemudian nanti karena Allah saya meninggal dunia, anak saya ini mendoakan saya. Doa dia mana lebih afdal? Pak Haji punya laki-laki, saya punya anak perempuan saja. Kalau laki-laki lebih afdal, saya akan protes sama Allah. Ya Allah, aku kan pengen punya anak perempuan laki-laki juga. Kenapa Engkau kasih perempuan? Ternyata doanya tidak afdal, ya Allah, kan gitu. Apa yang bisa menjadi alasan kemudian logika ini bisa dijawab dengan kebenaran fakta dalil? Harus ada dalilnya. Jangan logika saja. Allah yang menyebutkan, "Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min." Coba lihat. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, dan dia laki-laki atau perempuan, syaratnya satu, mukmin. Kalau dia sudah beriman dengan amal solehnya itu, maka kemudian derajatnya sama di hadapan Allah. Karena Allah yang menentukan dia laki-laki atau perempuan. Jadi jangan ibu minder nanti, saya punya anak perempuan aja. Nanti kalau gitu doanya nggak mustajab. Oh, salah.
Ya. Lalu nanti Allah akan berbangga, kami punya laki-laki. Kamu tuh nggak pandai katanya. Siapa pula kamu tak pandai? Ini ada pula begitu kalau jumpa kawan-kawan. Kau anak perempuan semua, kamu tuh nggak pandai. Tengok aku nih, aku pandai. Ini bukan pandai tak pandai. Pak, ada pula kalimat gitu, kadang bercanda-canda kawan tuh, kamu tuh tak pandai katanya. Ini bukan pandai tak pandai, ini urusan Allah. Allah sudah sebutkan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami yang menciptakanmu. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Kita ini saling membutuhkan, ya maka Allah ciptakan berbeda. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Coba laki-laki semua. Ya, makanya ini keadilan hukum Allah. Jadi jangan nanti ada pemahaman lagi yang begitu. Saya ingin luruskan saja. Kalau nanti punya anak perempuan terasa terhina. Kalau punya laki-laki bangganya luar biasa. Itu namanya menyalahkan Allah. Allah tidak pernah salah menciptakan apa yang diciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah tak pernah salah menciptakan sesuatu. Yang salah kita yang menyikapinya salah terhadap apa yang Allah kehendaki dari kehendaknya. Itu yang harus diluruskan. Ya Bapak Ibu, setuju? Jangan ada pemahaman nanti begitu lagi, ya. Nanti ibu mulai murung aja berjalan. Kenapa ibu murung aja? Iyalah ini ada engkau kok masih perempuan juga. Iya kan? Enggak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menentukan mulianya kita atau tidak, inna akramakum indallahi atqakum. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada enggak sahabat-sahabat yang megah-megah luar biasa? Banyak. Yang kaya banyak. Siapa di antara bapak yang tahu yang kaya gagah? Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. 10 di antara sahabat yang dijamin surga, itu ada yang mengatakan 9 atau 8 di antaranya adalah auniyah, para milioner di zaman Rasulullah. Jadi siapa yang mengecek dakwah itu, gak butuh harta. Ini masjid ini gak tegak begini kalau ada lebih Pak. Ya. Dia tiba disulap aja dan suruh jin sini, jin buat kamu saja ancak-ancak. Tidak bisa. Mana? Ini butuh auniyah, orang-orang yang berharta untuk membangun. Islam itu dibutuhkan orang-orang auniyah. Makanya 10 sahabat itu auniyah rata-rata, orang-orang kaya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke umroh ke Madinah, itu akan bertemu dengan sebuah hotel namanya Hotel Waqaf bin Utsman bin Affan. Ada hotelnya? Orang udah meninggal lama, hartanya masih ada nggak? Itu bedanya Utsman dengan Utsman sekarang. Utsman sekarang Allah mati tidak ada. Nah, ya, Utsman dulu kalau mati, pitinya masih banyak. Utsman gini, Allah mati, piti bayar. Gitu kan? Utsman dulu udah meninggal, masih banyak duit. Artinya apa? Dia orang yang dermawan, yang kaya raya. Itu sahabat begitu banyak. Tapi ada nggak di antara sahabat-sahabat itu yang hidupnya juga ya Allah sederhana dan bahkan sangat super sederhana. Kalau bahasa kita kan bahasa miskin banget. Tapi apa namanya sangat itu bahasa lebih amannya. Gitu Bapak Ibu. Siapa di antara mereka? Ali bin Abi Thalib. Itu gagara. Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah itu ketika diangkat pertama oleh Rasulullah menjadi seorang muazzin, itu sahabat-sahabat yang lain pada protes. Protes Pak. Kenapa sih kulit hitam ini yang kau angkat di Rasulullah menjadi seorang muazzin? Ya, Masya Allah. Ini termasuk. Ya, ada mengatakan asbabun nuzulnya ayat tadi termasuk itu. Kenapa kemudian ya Nabi itu disalahkan karena mengangkat seorang budak. Itu kan si Bilal itu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Muawiyah dibebaskan, dibeli dengan harga mahal oleh Abu Bakar, diserahkan kepada Rasulullah dan ternyata suaranya merdu.
Suara merdu Nabi ajarkan azan dan disuruh menjadi muazin pertama Rasulullah SAW. Ya makanya muazin itu suaranya juga harus bagus. Sini kan suaranya bagus ya Bapak Ibu ya. Ini ada masjid ya Rob. Ada masjid tidak jauh dari tempat saya. Subuh itu azan Allah. Tambah lalu katanya. As-salatu khairum minan naum. Itu lalu kan itu Pak. Nah, tidak jago orangnya. Oh, azan itu harus semangat. As-salatu khairum minan naum. Cinta orang itu. Angin orangnya. Ya. Nah, Bilal itu suaranya merdu, diangkat menjadi muazzin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain heboh. Ya. Ada lagi sahabat yang lebih luar biasa dari Bilal. Beliau bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Pernah dengar? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini sudahlah kulitnya hitam, kurus pula badan. Kemudian Julaibib ini Bapak Ibu tidak pernah punya rumah. Kan hidupnya begitu susah. Julaibib itu nggak pernah tidur di atas bantal kecuali bertidur di atas tangannya. Julaibib itu tidak disentuh oleh sendal telapak kakinya karena dia susah. Julaibib itu yang paling dahsyat, tak tahu siapa ayah dan siapa emaknya. Kalau bahasa orang kita kampung, berarti mungkin saja dulu dia ditinggalin orang tuanya dan dia nggak tahu siapa lagi ayah dan ibunya. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Julaibib dipilih oleh Allah di antara seorang mendapatkan hidayah. Maka dia mengabdikan diri di masjid Nabi dan bermajlis dengan majlis Rasulullah. Dia disebut dengan golongan Ahlus Suffah. Al-Sufa itu orang yang tinggal di Masjid Nabawi, bermajlis dengan Nabi dan berkhidmat kepada Masjid Nabawi. Itulah Julaibib. Di negeri Arab itu Bapak Ibu, kalau orang tidak tahu siapa asal usulnya, itu dipandang sangat hina. Karena berarti tidak jelas nih, siapa silsilah keturunannya. Makanya orang Arab itu biasa ya, memang mereka tuh hafal keturunannya karena silsilah itu mereka hafal dan itu jadi budaya mereka begitu. Padahal sebetulnya itu adalah bagian yang memang terbaik dalam Islam untuk kita menghafal itu silsilah itu. Cuma di negeri kita Melayu ini tak biasa, kecuali negeri kita jiran Malaysia agak terbiasa. Kita di negeri Melayu kita ini cuma menyebut bin dan binti itu hanya dua keadaan. Satu bila menikah dan kedua mati. Ya lah. Coba. Nah, kok menikah ditanya siapa bin, siapa binti. Yang dua lah mati. Atuk. Siapa atuknya atuk? Binnya. Nah, siapa lagi di atasnya? Ayahanda saya, siapa atuknya? Hah? Siapa? Yahya, di atas Yahya. Ada kata kawan, siapa atuk? Atuk ambunya lupa Ustaz. Ya, saking tidak biasanya kita menyebut. Ya kan? Nah, Julaibib ini nggak tahu tuh siapa silsilah keturunannya. Satu kali, ya karena budaya itu nggak biasa kita, Bapak. Nggak biasa, makanya terputus, gitu kan? Satu kali Julaibib didatangi Rasulullah. Rasul datang kepada Julaibib. Ya, Julaibib, iya. Kamu pengen nikah nggak sih? Ya kan? Kalau kita terjemahkan dialog itu, ini pemahamannya saja. Kira-kira apa Julaibib bilang? Ya, pengen sih ya Rasul. Cuman gadis manula yang lampunya bu. Ya tak? Kulit hitam, kuri lo leh. Hidup miskin lo leh. Ndak jale lo ayah rumah. Ya bu, bantu. Terbayang dia butuh bantunya kan? Ya Rob, tentu ada kekurangan pada fisiknya. Ketika orang seperti ini datang ke rumah ibu mau melamar anak gadis ibu bukakan pintu atau ibu tutup pintu? Ibu-ibu
Nah, itu ibu-ibu enggak apa-apa katanya, kan ibu-ibu. Hah? Sementara anak ibu itu cantik luar biasa. Ini Julaibib yang mau datang mau melamar anak gadis ibu. Kira-kira ibu buka pintu atau tidak? Payah menjawabnya. Aku lama berpikir, jawabnya enggak, aku salah. Jadi yo nak siap dulu. Enggak apa. Ini kan sejarah. Kata Rasul, dikata Julaibib pengen sih Rasul. Tapi siapa pula yang mau? Ya. Sampai Nabi tanya berapa kali. Udah, kamu pasti pengen nikah kan? Iya sih Rasul. Cuma siapa? Dah besok kata Nabi, kau pakai bajumu yang terbaik yang kau punya. Aku bawa engkau melamar seorang anak gadis pemuka Ansor yang cantik jelita. Kagetlah Julaibib. Langsung mimpi di siang bolong kata orang awam. Iyo. Tapi yang mengatakan siapa? Rasul, nggak mungkin. Nggak mungkin Rasul main-main, nggak mungkin Rasul berbohong. Ini serius nih. Udahlah, aku ikut aja deh. Ikut aja deh. Rasul bawa Julaibib ke rumah seorang anak pemuka Ansor. Sampai depan pintu, ketok pintu, disilakan masuk. Lalu Nabi menyampaikan hajatnya. Apa kata Rasulullah? Saudara, iya. Maksudku datang ke sini ada tujuannya sih. Apa ya Rasulullah? Aku ingin melamar anak gadis. Kira-kira si ayahnya senang nggak? Hah? Ibunya senang nggak? Wih, bahagia luar biasa ya Allah. Rasul melamar anak gadis kita. Ntar lagi kita berbesan dengan bukan berbesan. Rasul akan menjadi menantu. Anak kita akan menjadi ummul mukminin. Senang, bahagia luar biasa. Ya. Ketika begitu lalu Rasul mengatakan, tadi belum titik upaya kalimat Nabi. Rasul koma bro. Ya kan sampai tujuan hajat lagi. Apa kata Nabi? Tapi aku ingin nikahkan dia anak gadismu bukan denganku, tapi untuk sahabatku. Enggak terdiam sekali. Tapi dia bertanya, sahabatmu yang mana ya Rasulullah? Yang gagah yang kaya itu. Biasa kan ibu-ibu mau gitu nggak pertanyaannya? Pura-pura aja ibu. Emangnya enggak? Dia terserah aja lah. Mau dia miskin, mau dia kurang nggak apa-apa. Mana ada gitu? Lalu apa kata Rasulullah? Iya untuk sahabat. Sahabatmu yang mana ya Rasulullah? Nabi baru jawab, untuk sahabatku yang bernama Julaibib. Si ayah perempuan tahu Julaibib siapa, berubah langsung wajahnya merah gugur. Ya, tidak menerima. Julaibib yang itu ya Rasulullah. Iya, Julaibib yang mana lagi itu sahabatku yang juga di Masjid Nabawi itu yang bersama. No, kalau itu enggak. Ayo enggak mau. Kalau ibunya nih, tapi enggak mau mulai Rasulullah. Itu lo menantu mau. Ya kan? Enggak. Aku enggak mau ya Rasulullah. Kalau engkau nikahkan anakku dengan sahabatku yang gagah kaya aku siap. Tapi kalau anak itu Julaibib, dia nak tahu ayah emaknya siapa. Keturunan enggak jelas. Enggak mau kami ya Rasulullah. Ya Allah. Rupanya anak gadisnya di kamar mendengar penolakan ayah dan ibu. Dia keluar dari kamar dan kemudian dia bisikkan kepada Abi dan Uminya. Abi wa Umi, iya. Tiga Abi dan Umi menolak pinangan orang yang paling mulia. Pinangan Rasulullah yang telah memilihkan aku suami. Kalau Rasul yang memilihkan aku suami ya Ibu ya Abi dan Umi, apapun dan bentuk apapun orangnya, aku siap menerima jadi suaminya. Lihat dong produksi muridku teman gini. Hah? Lihat dong. Kok ada bisa kok petang bocil lagi. Hah? Allah Rabbi. Mungkin ada tapi tidak tahu di mana. Iya. Jadi saya dulu Pak. Ya kan? Jadi anak gadisnya Masya Allah cantik luar biasa. Terjaga selama ini dari fitnah. Mendengar Rasulullah minang dan dijodohkan dengan Julaibib. Dia katakan, apa kata anak gadisnya? Nikahkan aku dengan Julaibib. Jangan tolak pinangan Rasulullah. Kalau kita menolak, kita dilaknat oleh Allah. Enggak bisa. Abi dan Umi aku mau nikah dengannya. Aku bangga menjadikan dia suami karena dia pilihan Rasulullah SAW.
Ini perempuan paham ini. Dia menilai Julaibib karena fisiknya atau karena ini ya? Ini binaan Rasulullah. Ini Rasul yang mendidiknya. Ini Rasul yang menterbiahnya. Orang terbaik yang dipilihkan Rasulullah SAW. Bukan fisiknya, tapi hati. Mohon maaf Bapak Ibu, terjadi pernikahan, malam pertama terjadi, mohon maaf sekali. Belumlah Julaibib sempat menyentuh kulit istri yang cantik luar biasa ini. Karena genderang jihad pun terjadi, panggilan jihad. Apa kata Julaibib kepada istrinya? Wahai istriku, izinkan aku berperang bersama Rasulullah malam ini juga. Kata istrinya, suamiku pergilah kau ke medan perang. Ada kemuliaan desa. Ketika perang usai Bapak Ibu yang muliakan Allah, satu di antara jenazah sahabat, satu yang tidak ditemukan Nabi di antara sahabat yang sudah datang adalah Julaibib yang tidak terlihat. Nabi katakan, "Aina Julaibib? Di mana Julaibib? Tolong kalian cari." Ditemukan Julaibib sudah meninggal dan syahid di medan perang itu. Apa kata Nabi SAW? Julaibib yang diperebutkan oleh para bidadari di surga. Cemburu para bidadari dan mereka berebut tentang ingin menjadikan Julaibib sebagai suaminya. Inilah jiwa yang mulia, yang tidak memandang suku dan tidak memandang harta dan jabatan, tapi dia mulia karena jiwa. Walaupun dia tak punya harta, tapi bidadari sibuk memperebutkannya. Hawa, kok mati Hawa? Lain dia bidadari Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.